Pada video pertama kita sudah menyimpulkan bahwa berinvestasi tanpa berhemat tidaklah cukup. Kita harus berhemat untuk memaksimalkan keuangan dan hasil investasi kita. Namun dalam berhemat dan mengontrol keuangan, seringkali kita gagal. Kita sudah mencoba melakukan penghematan dalam pengeluaran kita, namun tidak terrealisasi. Kita sudah mencoba menargetkan pengeluaran 3,5 juta. Tapi malah pengeluaran kita jadi 4,5 juta atau bahkan lebih. Hal ini terjadi karena kita kurang melakukan kontrol dalam pengeluaran kita dan kita belum benar-benar menanamkan mindset berhemat dalam diri kita. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa mindset dari orang-orang sukses yang akan membantu kita lebih baik dalam mengontrol keuangan kita. Simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendukung kita memproduksi video-video menarik lainnya dan juga agar selalu update terkait video-video baru kita. Sudah, mari kita lanjutkan. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa mindset dari orang-orang sukses yang akan membantu kita lebih baik dalam mengontrol keuangan, berhemat, dan memaksimalkan investasi kita. Kita tidak akan membahas cara mencatat pengeluaran ataupun membuat perencanaan keuangan yang detail, tapi kita di sini akan membahas mindset yang diperlukan dalam melakukannya. Yang pertama, jangan membeli sebuah barang yang tidak bisa kita beli sebanyak 2 buah. Sebagai contoh, jika kita mempunyai uang sebanyak 200 juta, jangan pernah membeli mobil dengan harga 150 juta. Karena kita belum dapat membeli barang itu sebanyak 2 buah. Jika kita belum dapat membeli barang itu sebanyak 2 buah, sebenarnya artinya barang itu tergolong barang yang masih cukup mahal untuk kita. Dibandingkan dengan membeli mobil seharga 200 juta, sebenarnya masih banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Paling simpelnya adalah seperti menggunakan transportasi umum. Yang kedua, menyimpan 1.000 lebih gampang daripada membelanjakan 1.000. Kita harus ingat ketika kita ingin mengeluarkan uang, mendapatkan 1.000 itu sulit. Bayangkan kita harus bekerja rutin dulu, baru kita bisa mendapatkan uang 1.000. Tapi menyimpan 1.000 itu sangat gampang. Kita hanya perlu menahan diri dan menyimpan 1.000 yang sudah kita punya di dalam dompet kita. Coba kita pikirkan lebih jauh lagi. Menyimpan 100.000 lebih gampang dibandingkan mendapatkan 100.000. Menyimpan 500.000 lebih gampang dibandingkan mendapatkan 500.000. Karena itu, gunakanlah uang yang kita punya kepada hal-hal yang benar-benar kita perlukan saja. Yang ketiga, jika kita ingin membeli suatu barang yang cukup mahal, tunggu 7 hari sebelum membelanjakannya. Jika setelah 7 hari kita tidak kepikiran lagi untuk membeli barang tersebut, maka sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Jadi teknik ini berguna untuk mengklarifikasi apakah kita benar-benar membutuhkan barang tersebut. Teknik ini berguna agar kita tidak terbawa keinginan sesaat saja untuk membeli sesuatu. Seringkali kita membeli sebuah barang hanya karena keinginan sesaat saja tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Yang keempat, jika kita ingin mengeluarkan 100.000 atau lebih, ingat, uang itu sebenarnya sudah bisa kita belikan 1 lot saham ataupun bisa kita investasikan di tempat lain. Dengan itu, nilainya akan semakin besar dalam jangka panjang. Selalu pikirkan bahwa kita selalu bisa melipat gandakan uang kita dengan berinvestasi. Biarkan uang juga bekerja untuk kita. Biarkan uang kita investasikan agar nilainya semakin besar. Yang kelima, berani menunda kepuasan. Kita harus punya mindset untuk berani menunda kepuasan di masa sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Lebih pilih berhemat di masa muda dan dapat menikmati hasilnya di masa tua, atau memiliki banyak pengeluaran di masa muda dan berhemat-hemat di masa tua. Kebanyakan dari kita pasti ingin menikmati hasil di masa tua ya. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan uang untuk suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu, kita harus mengingat prinsip berani menunda kepuasan dan berani menahan uang kita. Gak apa-apa kalau kita belum puas sekarang, tapi di masa tua kita dapat lebih puas nantinya.
Lebih baik kita berhemat dan bekerja keras di masa muda dan menikmati hasilnya di masa tua. Tapi kita juga harus ingat ya, menunda kepuasan bukan berarti kita menjadi orang yang pelit, melainkan kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengatur keuangan dan pengeluaran kita dan mengatur tingkat kepuasan kita. Belilah hal-hal yang benar-benar kita perlukan. Tidak apa-apa juga kok kita mengeluarkan uang kita untuk kesenangan pribadi kita sendiri. Namun jangan sampai kita terlalu banyak mengeluarkan uang untuk kesenangan yang tidak terkontrol dan untuk kesenangan yang hanya bersifat sementara saja. Yang keenam, mulailah dari sekarang. Jangan menunda-nunda, mulailah dari sekarang. Kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk benar-benar berhemat dari sekarang. Kita yang sekarang sudah mau berkomitmen untuk berhemat, jangan ditunda. Kalau kita tunda, kemungkinan besar komitmen ini tidak jadi kita laksanakan. Mulailah saat kita sedang bersemangat dan berapi-api, dan segera rasakan manfaat dari bijaksana mengontrol keuangan kita dan dari berhemat. Sekian video kita kali ini. Tips atau mindset apa lagi nih yang menurut kalian baik untuk kita dalam mengontrol keuangan dan berhemat? Cantumkan di kolom komentar ya pendapat kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk tidak ketinggalan video-video kita terkait investasi, finansial, dan bisnis.